Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini merupakan kisah yang dialami oleh Wawa aku yang kita sebut aja lah namanya Made, Abang Made, Beli Made, pada tahun 2016 lalu, Wak. Nah, sesuai request dari Bang Made untuk menjaga privasi, semua nama dan tempat dalam cerita ini memang sudah aku samarkan. Nah, jadi Wak, Beli Made ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Dia tumbuh di keluarga yang bisa dibilang biasa-biasa aja, nggak kaya, nggak juga kekurangan. Nah, pada saat duduk di bangku SMK, Wak, Bang Made ini merupakan siswa yang tergolong bandel. Dia sering bolos sekolah sama kawan-kawannya, dia sering nggak masuk dalam kelas ya kan. Tapi gini pula Wak, meskipun sering skip pelajaran di kelas, Made ini punya prestasi mentereng di bidang akademik. Nilai-nilainya selalu di atas rata-rata dan di antara semua mata pelajaran Made ini paling menguasai bahasa Inggris. Berkat kemampuannya itu dia tuh pernah 2 kali memenangkan lomba debat bahasa Inggris tahunan yang digelar seprovinsi Bali. Setelah lulus SMK Wak, Beli Made ini berkeinginan untuk lanjut kuliah. Dia pun mengutarakanlah keinginan dia itu sama mama bapaknya kan, sama orang tuanya. Bapak, ibu, aku boleh nggak lanjut kuliah, katanya. Oh boleh lah nak, tapi ambil jurusan agama Hindu ya, kata mereka. Nggak mau lah aku tuh mau kuliah jurusan psikologi apa enggak bahasa Inggris lah pak, katanya, sesuai minat bakat aku. Enggak, pokoknya bapak sama ibu mau biayain kamu asalkan kuliahnya kamu jurusan agama Hindu, kata bapaknya. Nah, mendengar jawaban tersebut, Made ini merasa agak kecewa juga Wak. Dia masih terus tuh berusaha bujuk orang tuanya kan supaya diperbolehkan kuliah sesuai apa yang dia inginkan. Tapi orang tuanya Beli Made ini tetap pada pendirian mereka. Gak mau, kalau kamu kuliah psikologi atau bahasa Inggris kami gak mau biayai, kau harus kuliah agama Hindu baru kami biayai kau, katanya. Dan karena tidak kunjung menemukan titik tengah Wak, Made pun akhirnya memutuskan untuk tidak jadi melanjutkan kuliah. Biarlah aku gak usah kuliah sama sekali, biar keinginan dua-duanya gak usah dijalani sekalian gitu loh. Udah kan, dua-duanya gak dapat nih. Akhirnya apa, Beli Made pun menganggur selama 2 tahun lamanya. Dan selama 2 tahun itu Wak, kegiatan Made ini ya cuman tidur-tiduran aja di rumah. Dia sama sekali tidak memiliki kesibukan ongkang-ongkang kaki aja aku di rumah dia. Tapi makin lama karena udah ngerasa bosan, akhirnya Made pun memutuskan untuk mencari pekerjaan. Masa hidup aku lontang-lantung terus kan, mau jadi apa aku nanti besar, ya udahlah akhirnya aku kerja lah ini. Terus di situ si Made pun melamar ke berbagai hotel hingga akhirnya dia diterimalah di salah satu hotel yang cukup terkenal di sana sebagai resepsionis. Nah, hotel tersebut Tandayo ya. Hotel tersebut berlokasi di wilayah Bali bagian tengah dekat dengan sebuah sungai. Ya, nah udah lah tuh diterima dia di sana nih. Singkat cerita, setelah 4 tahun bekerja, kondisi finansialnya Made pun naik drastis nih Wak. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, dia udah bisa beli mobil, dia bisa beli motor, bahkan bisa membeli rumah kecil dari hasil kerja kerasnya. Padahal aku tuh bukan orang yang pandai mengelola keuangan loh Nadia, entah kenapa ada aja tuh rezekinya. Aku tuh cenderung boros dan sembrono juga, tapi rezeki tuh datang terus ngalir deras sekali. Beli Made ini Wak mampu membeli barang-barang tadi tuh hanya dalam waktu yang cukup singkat lah bisa dibilang. Finansialnya cukup tuh kan, tuh kok gak kuliah Made? Udah lah, udah enak cari duit, kata dia. Nah dah tua, selain beruntung dalam segi finansial, Beli Made ini juga beruntung dalam segi asmara. Pada saat itu dia sedang menjalin hubungan serius dengan seorang perempuan yang kita sebut aja lah namanya Mbak Saras ya. Hubungan mereka bisa dibilang sangat-sangat harmonis Wak. Mereka jarang bertengkar dan juga saling pengertian tuh satu sama lain, saling support juga bahkan. Pokoknya perfect kali lah hidupnya aku tuh. Nah dia waktu itu ekonomi aku bagus, rezeki aku lancar, hubungan sama pacar aku harmonis pula ya kan. Nah tapi Wak, rupanya keberuntungan tersebut membuat beberapa saudaranya Made bersikap berbeda. Beberapa om, tante aku, serta sepupu-sepupu aku tuh justru terkesan macam menghindar dari aku Nat. Bahkan keluarga salah satu omnya yang tinggal di satu pekarangan di rumah orang tuanya Made ini secara terang-terangan menjauhi Made Wak. FYI juga di Bali nih kata Made ya, biasanya satu pekarangan itu terdiri dari beberapa rumah kepala keluarga gitu Wak. Nah setiap rumah-rumah itu dihunilah oleh keluarga yang berbeda-beda. Biasanya kayak gitu. Kayak gitu juga lah keadaan rumah Made sama saudara-saudara yang lain, sama om-om yang lain, masih satu pekarangan. Setiap kali berpapasan sama om tante tuh aku tuh selalu berusaha untuk menyapa kan, mari om, mari tante. Tapi entah kenapa mereka sama sekali nggak pernah ngerespon gitu loh Wak. Meskipun demikian, Made tetap masih berpikir positif. Oh mungkin mereka lagi sibuk, oh mungkin mereka nggak denger aku tadi nyapa kayak gitu. Dah Made pun mulailah menjalani hari-harinya seperti biasa. Nah pada saat sedang disibukkan dengan pekerjaan Wak, pada suatu hari Made ini mendadak jatuh sakit. Dia mengalami demam tinggi yang menyebabkan hidungnya mengeluarkan banyak darah, mimisan. Karena demamnya nggak kunjung turun, ditambah juga mimisan yang nggak berhenti-berhenti nih Nadia, Made pun akhirnya pergilah ini ke dokter kan Wak untuk berobat. Untungnya sehari setelah berobat ini Made sudah kembali sehat lagi. Tapi besoknya di hari
Tapi besoknya di hari berikutnya lagi-lagi Made jatuh sakit, Wak. Kali ini dia nggak demam nih, melainkan batuk-batuk hingga muntah darah. Bayangkan sama kalian, tubuh Made ini pun terasa lemas dan nyeri di beberapa bagian, Wak. Pokoknya nggak enak kali lah rasanya kan. Made baliklah lagi nih ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Made khawatir, Wak, ada penyakit yang memang cukup serius di bagian paru-parunya. Apalagi pada saat itu Made ini juga merupakan perokok aktif. Pada saat di rumah sakit, Made pun diwajibkan untuk melakukan beberapa tes lagi untuk bisa memastikan penyakitnya ini. Dan ternyata hasil tesnya ini, Wak, menyatakan kalau Made sehat-sehat aja. Paru-paru kau bersih, Made, lambungmu sehat, organ tubuh lainnya juga nggak ada masalah, kata dokter. Pokoknya apa yang dikhawatirkan sama Made ini, Wak, sama sekali nggak terjadi. Dokter pun hanya menyarankan, ya udah beli Made beristirahat saja di rumah sambil minum vitamin ya, nggak perlu dirawat inap, ini nggak perlu. Karena memangnya nggak ada penyakit serius, kata dokter. Mendengar penjelasan dokter, sebetulnya aku nggak puas, Nadia. Kalau memang aku betulan sehat nih, Nat, ya, kok bisa aku mimisan sama muntah darah sebanyak itu? Ada orang sehat kayak gitu, Nat. Dan untuk memuaskan rasa penasarannya, Made pun akhirnya berceritalah sama kedua orang tuanya, Wak, perihal sakit yang memang dia derita. Nah, pada saat itu orang tuanya Made langsung, Wak, menyarankan Made supaya pergi ke seorang balian, sebut aja lah namanya Mbah Ketut. By the way, balian ini semacam orang pintar gitu lah, Wak, dalam bahasa Bali kata Made ya. Oh iyalah Pak, nanti cobalah saya ketemu sama balian ini. Ada tuh, pergilah Made ini, Wak, ke rumahnya Mbah Ketut dengan diantar mama bapaknya. Sesampainya di sana, Wak, Mbah Ketut ini langsung menodong Made dengan pertanyaan, kamu tuh kesini mau nanyain kamu kenapa kamu jatuh sakit mendadak kan? Made cuma tersenyum kecut aja. Kok bisa tahu si bapak ini? Made ya nggak nyangka, Wak, kenapa Mbah Ketut ini bisa tahu semua yang dia alami bahkan sebelum aku bercerita, karena aku nggak ada yang buka suara sama sekali dong. Pada saat itu nggak banyak nih percakapan yang terjadi antara Made sama Mbah Ketut. Mbah Ketut hanya langsung memberikan bungkusan kertas yang berisi garam sembari berpesan, nah ini garam, nanti kamu taburin garamnya di bawah kolong tempat tidur kamu ya, sama di depan pintu. Garam ini akan menjaga kamu dari gangguan orang yang berniat jahat. Memang agak susah sih menangkalnya karena orang ini ilmunya lumayan tinggi. Itu kata Mbah Ketut, Wak. Mendengar pernyataannya Mbah Ketut, Made ini semacam tersambar petir di siang bolong. Hah? Emangnya siapa yang berniat jahat sama aku, Mbah? Motifnya dia apa? Dikasih pertanyaan kayak gitu, Mbah Ketut cuma tersenyum aja, Wak. Gini loh Mas, Bli, tidak ada gunanya kamu tahu siapa mereka. Kalau kamu tahu malah nanti merusak hubungan silaturahmi dan juga saling membalas dendam. Lebih baik sudah kamu jalani saja hidupmu dengan baik ya, kata Mbak Ketut. Gak puas lagi aku, Nadia. Udahlah aku ke dokter juga, aku gak puas sama hasil penyakit aku. Pergilah aku ke balian juga hasilnya ngegantung. Tapi meskipun gak puas dengan jawaban itu, Made ya cuman bisa mengangguk-angguk saja dan menyimpan rasa penasarannya dalam-dalam. Nah, baliklah ini kan ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Made pun langsung menjalankan pesannya Mbah Ketut tadi, Wak. Ditaruhnya lah garam di bawah kolong tempat tidur sama depan pintunya kan. Dan anehnya tidak lama kemudian setelah dia melakukan perintah itu, kesehatan Made betul-betul berangsur membaik nih, Wak. Dia pun bisa kembali lagi bekerja seperti biasa. Pertamanya kayak gitu, Wak. Karena beberapa minggu kemudian Made ini kembali mengalami kejadian aneh. Waktu itu hari Selasa, nah dia masih ingat kali aku. Si Made ini mendapatkan jatah shift malam bersama 4 orang rekan kerjanya. Mereka adalah 2 orang security, 1 housekeeping, sama 1 engineering. Sama aku, Nadia, berlima lah kami jadinya kan. Nah pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Jam segitu aku ngerasa ngantuk kali itu, Nadia. Dan Made pun berinisiatif, Wak, untuk tiduran di sofa yang terletak di area lobi bagian belakang gitu. Nah kebetulan malam itu pekerjaan aku udah selesai semuanya. Ditambah lagi juga situasi hotel nggak begitu rame, jadi Made ini bisa curi-curi waktu, Wak, untuk beristirahat. Dah tuh, rebahan lah dia di sana dekat lobi itu sama seorang security, kita sebut aja lah namanya Pak Dani kan. Dah tiduran lah di situ. Gak lama kemudian Made betulan waktu tidur lelap. Nah dalam tidurnya itu Made bermimpi bertemu dengan seorang perempuan Pak Dani kan. Dah tiduran lah di situ. Gak lama kemudian Made betulan waktu tidur lelap. Nah dalam tidurnya itu Made bermimpi bertemu dengan seorang perempuan yang cantik kali. Nah dia nggak masuk akal cantik. Aku nggak pernah lihat cewek secantik itu mau di TV, di mana-mana nggak pernah. Pokok cantik kali dia. Nah perempuan ini datang ke aku karena dia tersenyum malu. Dia sambil mengajak Made berjalan-jalan ke sebuah taman, Wak. Waktu itu Made ini betul-betul kesihir kali sama kecantikan perempuan yang ada dalam mimpinya itu. Pokok cantik kali. Nah sampai-sampai nggak terasa dia udah tidur selama beberapa jam nih, Wak. Dan selama beberapa jam itu juga lah aku jalan-jalan sama perempuan cantik nih. Nah terus pada sekitar jam 2 malam waktu nyata nih, Wak, ya, Pak Dani pun si security tadi tiba-tiba bangunin beli Made. Beli
beli, saya mau ngerokok sebentar, kamu mau ikut apa tidak? Perpaduan Bali sama Melayu, Wak ya. Kamu mau ikut atau tidak beli, kata. Iya Pak. Aduh, terbangun pula. Ya Pak, ikutlah saya. Agak kesal aku Nadia waktu itu karena Pak Dani udah merusak mimpi indah aku sama perempuan tadi kan. Tapi udahlah, diajak ngerokok, ikut juga lah ngerokok katanya. Nah, Made yang sudah memang terlanjur kebangun akhirnya terpaksa mengikuti langkahnya Pak Dani keluar hotel tadi kan. Udah ada ngerokok. 1 jam kemudian Made sama Pak Dani ini pun balik lagi ke lobi tempat mereka tadi berbahan tuh. Made yang masih mengantuk langsung tiduran lagi Wak di sofa nih. Dia macam alih-alih macam siapa tahu aku mimpi lagi ketemu lagi sama perempuan itu. Pun dia juga memang udah ngantuk aja Wak. Tidurlah di sofa itu kan. Baru dipejamkan nih matanya bentar. Nggak lama kemudian nih Wak, Made tiba-tiba mengalami ketindihan. Ketindihan aku Nah, Bang Made yang memang sudah terbiasa ketindihan, tenang-tenang aja dia Wak. Dia nggak panik sama sekali. Made hanya berusaha untuk mengatur nafas sambil menunggu tindihannya nih hilang dengan sendirinya. Jadi nggak berusaha ngelawan tindihannya gitu loh Wak, paham kan? Nah, tapi Nadia, ketindihan kali ini berbeda pula ternyata dari biasanya. Dimana pada saat itu Made yang lagi rebahan menghadap ke kiri, merasa seperti ada seseorang yang meraba dada bagian kanan dia. Dia kan tidur kayak gini nih. Dadaku tuh kayak diraba macam dielus-elus gitu. Made pun berusaha lah kan untuk melirik ke arah kanan dengan sudut matanya itu Wak. Dan kalian tahu, pada saat itulah Bli Made ini melihat perempuan yang cantik kali dalam mimpi aku tuh ada di sebelah aku. Perempuan tuh senyum Nadia ke aku. Makin tersenyum terus dia agak-agak mundur gitu, berjalan menjauh dari tempat duduk tadi. Dia macam mau nyapa aku bentar aja. Dari situlah baru kali itu Nadia aku nih berusaha keras melepaskan diri aku dari tindihan. Biasa aku biarin aja. Ini perempuannya masih ada nih, selama aku ketindihan itu perempuan tuh masih ada di depan aku. Tapi sayangnya pas udah betul-betul terbangun, perempuan itu malah hilang pula dari hadapan aku Nadia. Jadi perempuan tuh hanya ternampak waktu badannya siapa nih Bli Made ketindihan. Muncul perempuan tuh di dunia nyata ya kan Wak. Datang dia. Dan sejak kejadian malam itu Wak, Made ini mulai mengalami rentetan kejanggalan. Dia sering merasa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Dan setiap kali Made ini duduk Wak ya, entah kenapa dia merasa ada sesuatu yang bersandar di punggung aku Nadia. Nggak cukup sampai di situ aja, Bli Made ini juga jadi sering berantem sama Saras pacarnya Wak. Dan yang diributin juga hal-hal sepele Nadia, bukan masalah yang besar kali. Masalah sekecil tai lalat ini kami bikin sebesar tai lembu. Kok berantem aja setiap hari itu? Nah, karena sering kali ribut-ribut kan akhirnya Saras pun memilih buat meninggalkan Bli Made ini. Dalam muak kali aku nengok kau berantem aja terus putus aja lah kita kata. Nah putus nih Wak. Dan semenjak diputusin pacarnya ini, hidupnya Made jadi berantakan. Dia merasa frustasi karena gagal mempertahankan hubungannya. Dia kehilangan support system juga Wak. Apalagi waktu itu Nadia kami juga udah pacaran cukup lama. Made betul-betul larut dalam kesedihan yang tak berujung Wak. Dan untuk melampiaskan kesedihannya, inilah salahnya si Made ini. Made ke jalan yang salah Wak. Dia jadi sering minum minuman keras. Dia jadi sering membolos kerja hanya untuk tidur dan malas-malasan aja di rumah. Nah parahnya lagi nih Wak, Made ini berubah menjadi seseorang yang malas mandi. Saking malasnya mandi tuh Nadia ya, aku nih sering pergi ke kantor tanpa mandi. Bayangkan sama aku, padahal aku resepsionis Wak. Ya udah aku cuma semprot-semprot deodoran sama parfum, malah kadarnya aja nggak mandi. Aku nggak keramas aku. Pokoknya dia sama sekali nggak mau nyentuh air. Entah kayak mana lah itu bau aku waktu itu kanan. Dan fase ini Wak berlangsung selama beberapa minggu lamanya, sampai pada akhirnya Made ini berusaha bangkit dan menata hidupnya kembali nih Wak. Dia mulai rajin lagi berangkat kerja, menghindari mabuk-mabukan, pokoknya mulai beraktivitas yang positif dan normal lah. Akan tetapi bangkitnya Made ini tidak berlangsung lama juga Wak, karena dia balik lagi jatuh sakit secara tiba-tiba. Jadi waktu itu ceritanya Made ini kerja masuk shift pagi Wak. Pas jam istirahat makan siang, Made pergilah ke toilet buat mencuci muka. Nah by the way, toilet karyawan ini terletak di bagian belakang bangunan hotel Wak. Sehingga kalau misalnya mau ke toilet ini Made harus ngelewatin kantin dulu atau macam sebuah lorong panjang ini kan, yang biasa digunakan para karyawan untuk beristirahat sambil ngerokok. Baru tuh nanti di ujungnya ada toilet. Nah tepat di saat dia melewati lorong tersebut Wak, Made merasa ada yang ngikutin dia dari belakang. Baru tuh nanti di ujungnya ada toilet. Nah tepat di saat dia melewati lorong tersebut Wak, Made merasa ada yang ngikutin dia dari belakang. Di situ perasaan Made udah mulai nggak enak nih. Meskipun demikian Made berusaha lagi menepis pikiran buruknya kan, alah mana ada setan muncul siang-siang gini. Dia pun mulai tuh mempercepat langkahnya untuk menuju ke toilet. Nah pas udah selesai mencuci muka Wak, Made melihat ke cermin lagi nih untuk mengelap wajahnya dengan tisu. Dan tepat pada saat itu pula, Made melihat bayangan seorang perempuan yang sedang berdiri di depan salah satu pintu toilet yang ada di belakangnya Wak. Waktu itu Made masih belum ngeh nih, dia bilang, ngapain perempuan kok masuk ke toilet laki-laki katanya. Dia pun kembali lagi kan mengamati si perempuan itu lewat pantulan cermin.
Sedetik kemudian Nadia, disitulah aku baru sadar kalau ternyata perempuan yang dia lihat ini bukan manusia, melainkan hantu, makhluk halus. Perempuan itu pakai gaun putih Nadia, panjang nih, terus berkulit keriput, wajahnya hitam kusam kali lah. Dan yang paling menarik perhatiannya Made adalah rambutnya, Wak. Rambut si perempuan itu. Sosok itu berambut coklat, gimbal, dan menjuntai aut-autan macam orang nggak pernah keramas bertahun-tahun. Kan biasanya rambut kuntilanak tuh apa kan? Hitam kan? Ini coklat, tapi gimbal. Ada di belakang dia. Cucu muka. Kok ada cewek kayak gitu loh. Melihat pemandangan mengerikan itu, Made pun mencoba untuk menenangkan diri. Aku salah tengok ini. Bertahun-tahun aku di hotel nggak pernah ada cerita setan-setan di sini. Salah tengok nih, aku lagi halu aja aku nih. Tapi tepat di saat Made memutar badannya untuk memastikan, pas pada saat itulah Made dikejutkan dengan keberadaan sosok itu yang ternyata masih berdiri di depan bilik toilet tadi. Betulan setan rupanya. Batinnya Made kan. Aduh. Sosok itu tersenyum ke arah Made dan memperlihatkan seluruh giginya yang hitam legam, ndak putih giginya, hitam. Tersenyum sama aku kan, dilambaikannya tangannya ke aku. Ada. Nah, Made yang ketakutan pun langsung laris kencang mungkin keluar toilet, Wak. Dan untungnya di kantin tadi tuh ada beberapa temannya memang lagi istirahat. Dan Made jadi berpikir, untung nggak sendirian di sini, masih ada orang lain. Agak tenang tuh dia dikit, Wak. Meskipun demikian, Made berusaha untuk sebisa mungkin terlihat tenang. Dia berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Wak. Karena dia tidak ingin menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Dan sehari setelah kejadian itu, Made balik lagi jatuh sakit. Dia mengalami demam tinggi yang membuat seluruh tubuhnya terasa lemas. Made pun pergi lagi nih ke dokter kan buat berobat. Akan tetapi setelah 4 hari berlalu, kondisi Made sama sekali tidak membaik, Wak. Selama sakit ini Made jadi semakin intens bermimpi perempuan yang cantik kali tadi mengajaknya berjalan-jalan di taman lagi. Dan perempuan itu selalu melambaikan tangan ke arah Made dan berkata, "Ayo sini ikut sama aku. Ayo nikah sama aku, nanti kita tinggal di sini ya." Kayak gitu terus mimpi aku. Nah, di hari kelimanya kondisi kesehatan Made tetap tidak kunjung membaik juga. Orang tuanya Made pun jadi khawatir kan. Akhirnya mereka nelpon Mbah Ketut lagi, Wak, dan meminta Mbah Ketut ini untuk datang sendiri mengecek kondisinya Made langsung. Gak mereka ke tempatnya Mbah Ketut, tapi Mbah Ketut diminta untuk datang ke rumah. Mbah Ketut pun mengiyakan dan bersedia datang pada saat sandikala atau waktu maghrib. Setibanya di rumah Made, Wak, Mbah Ketut pun dibuat kaget sama kondisinya Made tuh kalian. Kenapa jadi kayak gini anak ini? Dengan suara mengeras Mbah Ketut berkata, "Wah, udah parah ini gangguannya, Ibu. Untuk sementara waktu kamu di rumah dulu ya, jangan dulu pergi kemana-mana." Nggak lama setelah itu Mbah Ketut pun meminta segelas air sama si ibu. Dia pun membacakan doa-doa dan meminta Made untuk meminum air doa tadi. Saat itu Mbah Ketut juga minta dibawakan 3 biji dupa dan 1 buah bungkak. Bungkak nih buah kelapa yang masih kecil tapi udah ada airnya, Wak, kata beli. Dan Mbah Ketut pun kembali membacakan mantra-mantra dalam bahasa Bali, lalu menyiramkan air bungkak itu ke seluruh tubuhnya Made. Mbah Ketut bilang lagi, "Kamu jangan mau ya kalau diajak menikah sama perempuan itu," kata. "Dia bukan manusia. Dan asal kamu tahu, Made, perempuan itu nggak secantik yang ada dalam mimpimu ya." Hah? Pak, belum sempat sih Made nih jawab, Pak. Wak, Mbah Ketut lanjut lagi nanya, "Kamu sering ngerasa sakit di punggung kamu akhir-akhir ini kan?" "Iya Mbah, iya, itu kenapa ya?" "Nah, sosok ini selalu mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Dia juga selalu bersandar di punggung kamu waktu kamu duduk. Itulah kenapa punggung kamu tuh terasa berat, Made." "Oh gitu, Pak ya." Sudah, pokoknya nih kamu baca-baca doa aja. Nanti saya bantu doakan. Nah, sebelum pulang Mbah Ketut lagi-lagi memberikan sebungkus garam dan juga menabur ke sekeliling rumahnya Made. Dia juga berkata akan kembali lagi besok untuk mengobati Made supaya sembuh sepenuhnya. Udah, besok saya datang lagi ya. Sampai segini dulu, nanti pengobatannya besok saya datang lagi. Udah, tenang aja. Kita lihat. Nah, di titik ini, Wak, sebetulnya Made ini masih belum terlalu paham dengan apa yang terjadi. Tapi dia ini nggak banyak bertanya karena kondisi tubuhnya masih terlalu lemah. Nah, malam harinya, ini masih di hari yang sama ya, malam harinya nggak bisa tidur Made, Wak. Dia kembali juga berkata akan kembali lagi besok untuk mengobati Made supaya sembuh sepenuhnya. Udah, besok saya datang lagi ya. Sampai segini dulu, nanti pengobatannya besok saya datang lagi. Udah, tenang aja. Kita lihat. Nah, di titik ini, Wak, sebetulnya Made ini masih belum terlalu paham dengan apa yang terjadi. Tapi dia ini nggak banyak bertanya karena kondisi tubuhnya masih terlalu lemah. Nah, malam harinya, ini masih di hari yang sama ya, malam harinya nggak bisa tidur Made, Wak. Dia kembali memimpikan si perempuan cantik ini. Dan kalian tahu, kali ini di hari kelima ini, sosok ini mendadak berubah wujud menjadi setan berambut gimbal yang Made temukan di toilet pria tempo hari. Bukan perempuan
perempuan yang cantik kali itu bukan. Yang gimbal coklat dekat toilet tuh, nah itu yang datang, Wak. Sosok tersebut menangis histeris sambil menatap Made penuh dendam. Rupanya, Wak, dia ini marah karena Mbah Ketut tadi berusaha mengusirnya dari rumahnya Made. Made yang ketakutan di mimpi itu pun langsung terbangun, langsung berkeringat dingin. Nadiaku, oh iya betul, ternyata kata Mbah Ketut, cewek tuh gak cantik kali ya, kayak gitulah wujudnya yang asli tuh, Wak. Singkat cerita, Wak, keesokan harinya Mbah Ketut pun datang lagi sesuai janjinya kan. Waktu itu Mbah Ketut membawakan seekor ayam hitam dan juga batok kelapa yang sudah diisi oleh abu dari tungku dapur. Made waktu itu ya penasaran, nanya lah kan, barang-barang ini buat apa ya, Mbah? Bukannya kemarin sudah diusir tadi pakai garam? Garam aja tidak mempan, ini untuk ritual pemutus hubungan antara kamu sama perempuan itu. Dengar itu terkejut lah Made. Hah? Pemutus hubungan gimana nih maksudnya, Mbak? Kapan aku mulai hubungan sama dia dan main putus saja? Mbah Ketut pun menarik nafas panjang sebelum akhirnya berkata, Jadi gini, sebenarnya kamu ini diguna-guna seseorang supaya kamu memiliki daya tarik. Tapi bukan untuk kaum manusia, melainkan daya tarik bagi makhluk halus perempuan. ibaratnya kamu nih macam dipasang susu. Cuma susu di tubuh kamu ini untuk memikat makhluk halus, Made. Membuat mereka terpikat dan lambat laun pun jadi jatuh cinta sama kamu. Itu kata, aduh kenapa aku merinding ya? Itu kata Mbak Ketut, Wak. Susu ini dibuat untuk memikat hantu. Ya Allah, mind blowing. Dan menurut penjelasan yang Mbak Ketut, sosok yang sudah jatuh cinta dan mengikuti Made ini merupakan memedi. Memedi ini katanya makhluk hidup yang memang berasal dari sungai dalam bahasa Bali. Dia pertama kali bertemu sama si Made di hotel tempat si Made ini bekerja. Ingat kalian kan tadi aku suruh garis bawah ya, apa? Hotelnya Made ini dekat sama sungai. Tersangkutlah di situ susu ya si Made nih. Itulah dia benang merahnya, Wak. Mbak Ketut juga menjelaskan bahwa si setan gimbal lah yang sengaja membuat Made ini jatuh sakit beberapa hari belakangan, Wak. Di saat kondisi tubuh Made ini melemah, si setan gimbal ini pun dengan segala tipu dayanya mengajak Made untuk tinggal di alamnya. Dan selain itu, Wak, Made ini juga akhirnya tahu kalau ternyata sosok itu pula yang menjadi biang kerok putusnya hubungan Made dengan si Saras sama pacarnya. Belum cukup sampai di situ juga, sifat joroknya Made yang jarang mandi, jarang sikat gigi itu juga akibat ulah setan gimbal ini, Wak. Dia sengaja membuat Made ini malas mandi supaya Made menyerupai dirinya yang jorok, kusam sama gimbal. Astagfirullahaladzim. Itulah tipu daya setan tuh kan, Wak. Nah, meskipun sudah mengganggu hidupnya Made, Mbah Ketut ini bilang kalau sebetulnya setan gimbal ini nggak jahat. Tapi karena Made ini sedang dipasangi jampi-jampi, sosok ini pun menjadi terobsesi sehingga menghalalkan segala cara agar Made ini mau menikah sama dia, macam orang jatuh cinta terlalu dalam gitu loh, Wak. Jadi sebenarnya kalau misalnya Made nggak dipasangin susu buat setan, itulah ibaratnya kan hantu ini juga belum tentu mau sama si Made, gara-gara si Made ini kena susu aja gitu loh. Dan tuh kan singkat cerita, Made pun diminta untuk melakukan ritual pembersihan di sungai langsung, Wak. Kenapa di sungai? Karena kan makhluk itu memang berasal dari sungai ya kan, jadi pengobatannya juga di sungai Nadia. Nah, setelah ritual selesai, Mbah Ketut pun berpesan, sekarang kamu sudah bersih, no. Sosok ini nggak akan mengganggu kamu lagi. Tapi jangan lupa sering-sering beribadah ya, biar nanti dia nggak datang lagi, kata si Mbah. Made yang masih sangat penasaran langsung nanya lah ini ke Mbah Ketut kan dengan berbagai pertanyaan. Mbah, gini aja lah Mbah. Jadi sebenarnya siapa yang udah pasangin saya susu untuk setan nih, Mbah? Kenapa kok dia setega itu sama saya? Saya ini salah apa? Apa dia pula nih, Mbah, orang yang bikin saya muntah darah waktu itu juga? Nah, di sini nih, Wak, Mbah Ketut waktu itu nggak langsung jawab. Dia enggan mengungkapkan siapa pelakunya di depan siapain langsung. Ayolah Mbah, tolonglah Mbah, saya cuma mau tahu aja. Saya nggak bisa nih kayak ini, penasaran saya, kata siapa? Kata Ambli kan. Karena terus-terusan didesak, kalian tahu apa yang dilakukan sama Mbah Ketut? Siapain langsung. Ayolah Mbah, tolonglah Mbah, saya cuma mau tahu aja. Saya nggak bisa nih kayak ini, penasaran saya, kata siapa? Kata Ambli kan. Karena terus-terusan didesak, kalian tahu apa yang dilakukan sama Mbah Ketut? Mbah Ketut tiba-tiba memberikan sebuah uang gepeng lah mungkin kan kepada Made. Jadi semacam uang koin yang tengahnya berlobang tuh, atau kalian kan? Dan dengan lembut si Mbah ini bilang, kalau kamu betul-betul ingin tahu, besok akan ada yang meminta uang kepeng ini ke kamu. Cuma ini aja yang bisa menyembuhkan dia. Besok dia akan memohon di kaki kamu agar kamu memberikan uang kepeng ini sama dia. Bah, tahu kamu orang baik, besok kamu berikan sajalah uang ini ke dia. Yang nggak usah kamu macam-macamin dia, kasihan dia. Dia hanyalah korban dari rasa iri dan dengkinya. Itu kata Mbah, Wak. Maaf Mbah, saya ini orang yang biasa-biasa aja. Apa yang membuat dia iri sama saya? Kata siapa lagi, kata Beli. Masih dengan tersenyum, Mbah Ketut menjawab, dia ingin anaknya seperti kamu, tapi mereka tidak mampu. Dia hanyalah budak dari nafsunya sendiri. Nah, mendengar hal itu, Made pun langsung terdiam. Dia jadi gak sabar nih menunggu esok hari tiba dan mengetahui siapa nih pelakunya, siapa yang bakal minta uang kepeng aku nih kaku. Uang kepeng ini kaku.
Nah, keesokan harinya Wak Made pun merasa lebih sehat lagi. Pada saat dia sedang duduk-duduk di teras, dia teringat nih sama uang kepek yang kemarin diberikan sama Mbah Ketut kan. Dah Made pun masuk lagi ke kamar buat ngambil si uang ini. Gak lama setelah itu dia balik lagi ke depan, dia bersantai lagi di teras sambil menunggu sandikala tiba. Made betul-betul gak sabar kali melihat siapa nih yang bakal datang dan meminta uang kepeng ini dari aku. Nah, dia udah gak sabar kali aku. Nah, tunggu kan. Menjelang petang, betul aja tiba-tiba datang ini seorang perempuan paruh baya yang diantar sama suaminya. Perempuan itu nangis histeris sembari meminta maaf kepada Made atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Betulan datang mereka. Dan kalian tahu tuh siapa orang ini? Dia adalah tantenya Made yang masih tinggal di satu pekarangan yang sama Made tadi itu. Ternyata dialah yang sudah lama menyimpan rasa dengki karena memang anaknya tidak sesukses Made, kata si Made. Dan akibat kedengkian itu pula si tante ini tega mengirim santet teluh kepada Made. Tapi ternyata kiriman teluh tersebut nggak berhasil membuat Made sakit parah, Wak. Itu yang pertama kali mereka lakukan. Nggak kehabisan akal sampai di situ aja, si tante ini juga berusaha untuk mengganggu Made hingga akhirnya dia mengirimkan santet berupa susu agar Made ini disukai sama setan gimbal tadi yang makhluk halus tadi. Si tante ini Wak katanya datang, tolong saya minta uang kepeng itu. Entah apalah gangguannya si Made nggak diceritain di sini Wak. Entah mungkin masih menjaga perasaan tantenya pakai gimana entahlah ya. Dia nggak mau terlalu detail pula, takut nanti tantenya nonton di sini. Halo tante. Meskipun kecewa, Made dengan besar hati memaafkan perbuatan jahat tantenya tadi. Tapi jauh di lubuk hatinya Made tidak akan pernah bisa melupakan kejadian ini Wak. Dan pada saat ini juga hubungan Made sama tantenya bisa dibilang ya pasti sedikit berjarak gitulah, karena Made sudah tidak mau memberi celah si tante itu untuk masuk lagi ke kehidupannya Made. Wajar sih. Oke Wak, jadi itu tadi kisah Made yang mendadak digilai, dikejar-kejar, diobsesikan oleh setan gimbal dari susu yang sudah dikasih sama tantenya. Plot twist aku kesian nengok si Made ini, dia macam kena sial dari dua pihak sekaligus Wak, dari tantenya ya kan, dan juga dari si setan gimbal yang membuat hubungan asmaranya ini jadi berantakan. Semoga kejadian ini tidak terjadi lagi dan semoga si tante bisa bertobat dan bisa menjalin hubungan yang lebih harmonis lagi lah sama beli Made, baik-baik aja lah ya kan.